Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin walbisna libasa walbisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, yang kita berharap dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba yang bersyukur, yang senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga menggunakannya untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq karya Sayyid Abdullah, yang dimana kita telah sampai ke pertemuan yang ke-12 dan kita telah sampai pada halaman 47 dari kitab Birqatu Su'udi Tasdiq karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah taala, faslun, fasal yang baru, wa min syurutis salati dan termasuk syarat salat adalah at-taharatu 'anil najasati fil badani wat thawbi wal makani wal mahmuli lahu. Ya, sebelumnya kita telah membicarakan mengenai tentang syarat-syarat toharoh, yang diantaranya adalah syarat-syarat wudu, kemudian juga al-ghusl atau mandi, kemudian tayamum, dan sekarang kita telah masuk ke dalam bab mengenai syarat-syarat sholat. Dan syarat-syarat yang dimaksud di dalam perkataan muallif di sini atau musannif di sini adalah syurut sihhatis shalah, syarat-syarat sah salat. Yang pertama apa? At-taharatu 'anil najasah, yaitu suci dari najis. Suci dari najis. Nah, sebelumnya kita telah membahas di antara syarat sah salat yaitu suci dari hadas. Dan ahsannya atau lebih baiknya musannif mengulang atau memberikan isyarat, wa min syurutis shalah at-taharatu 'anil najasati 'anil hadathi wan najasah. Yang pertama, syarat sah salat adalah suci dari hadas dan najasah. Namun hadas telah kita bicarakan di bab sebelumnya. Ya, namun supaya pembaca tidak mengira bahwasannya suci dari hadas itu bukan syarat sah salat, maka di sini saya akan mengingatkannya ya, bahwasannya untuk syarat suci dari hadas itu telah disebutkan oleh Sayyid Abdullah di bab-bab atau pasal-pasal sebelumnya dan telah kita bahas. Sedangkan di sini beliau menyebutkan syarat sah yang lain, yaitu suci dari najis, ya, suci dari najis. Fil badani, yaitu di badan kita. Yang pertama kita harus membersihkan atau menghilangkan najis yang menempel di badan kita. Baik najis itu najis yang ada di hidung misalnya, atau di mulut kita misalnya, ya, atau bahkan misalnya di kedua bola mata kita, misalnya ada di mata kita, atau di kuping kita, di telinga kita. Nah, contohnya apa misalnya ya, najis yang ada di mulut misalnya, atau di anggota tubuh yang tadi telah disebutkan, yaitu misalnya adalah darah, ya. Kalau misalnya ada darah di mulut kita, misalnya gusi kita berdarah, nah, maka sebelum kita mulai sholat kita hendaknya bersihkan dulu
mulut kita dengan cara berkumur-kumur untuk menghilangkan najis yang ada di mulut kita. Untuk menghilangkan najis yang ada di mulut kita. Nah, kemudian atau anggota badan yang lain misalnya ya, seperti di tangan ya, atau di badan ya, di kaki, di kepala dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua dari mana? Wathaubi, dari baju ya, dari baju atau hal yang sejenis baju. Baju yang kita pakai ya, baik itu rida, baju atas atau izar atau baju yang dipakai di bagian bawah. Ya, kalau di zaman dulu itu disebutnya izar, seperti sarung misalnya, pakaian yang dipakai di bawah seperti sarung. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin seperti sirwal, celana dan lain sebagainya. Nah, atau peci bagi yang laki-laki. Ya, peci juga harus suci dari najis, harus bersih dari najis. Atau perempuan misalnya, ya, yang misalnya memakai mukena kalau sholat, maka mukena tersebut harus suci dari najis. Atau kaos kaki misalnya dan lain sebagainya. Ya, kemudian wal makan. Yang ketiga, ya suatu hal yang harus suci dari najis sebelum kita memulai sholat kita, ya, agar sholat kita sah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tempat sholat kita harus suci dari najis. Tempat sholat kita, maksudnya apa? Tempat kita berdiri untuk melaksanakan sholat. Tempat kita berdiri untuk melaksanakan sholat. Ya, nah maka tempat itu harus suci dari najis. Pokoknya yang tempat kita tempati untuk kita sujud, ya, untuk kita duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat. Nah, itu semua harus bersih dari najis. Harus bersih dari najis. Nah, tidak boleh ada sedikit pun najis yang menempel atau tersisa atau bahkan kelihatan di tempat tersebut yang membuat sholat kita tidak sah. Yang membuat sholat kita tidak sah. Adapun kalau misalnya najisnya berada jauh dari tempat sholat kita dan itu kelihatan, ya, maka tidak apa-apa, tidak membuat sholat kita menjadi tidak sah. Ya misalnya dia sholat kemudian dia melihat najis di sebelah barat dia sejauh eh, misalnya 5 meter, ya, sejauh 5 meter, maka itu tidak memudorotkan sholatnya, tidak memudorotkan sholatnya. Nah kemudian wal mahmuli lahu, ya, kemudian kalau misalnya dia sholat sambil membawa sesuatu, ya, misalnya membawa barang atau membawa orang, maka yang dibawanya itu juga harus suci dari najis. Yang dibawanya itu harus suci dari najis. Nah, contohnya misalnya ya, ketika seseorang sholat namun dia sambil memegang kantong kresek atau yang sejenisnya, ya, namun di dalam kantong kresek itu berisi misalnya azakumullah, misalnya berisi eh, pupuk yang terbuat dari kotoran hewan yang bercampur dengan kotoran hewan, ya. Nah maka sholatnya tidak sah, karena dia sholat sambil memegang sesuatu yang najis, ya. Atau misalnya dia sholat sambil menggendong seseorang, misalnya ketika seseorang punya anak balita kemudian diajak untuk sholat. Nah, mungkin dikarenakan takut anaknya lari-larian atau kabur, maka dia menggendong anaknya ketika sholat. Nah, kebanyakan orang mengira bahwasannya boleh secara mutlak kita menggendong anak kita ketika kita sholat. Namun, padahal di situ ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah syaratnya
ketika kita menggendong anak kita, maka anak kita itu sedang tidak sedang mengeluarkan atau terdapat najis di dalamnya ya pada anak kita. Tidak terdapat najis pada anak kita. Misalnya kalau kita menggendong anak kita namun anak kita eh, sedang PAB misalnya atau pipis di dalam pampers misalnya. Nah, maka kita tidak boleh sholat. Kita tidak boleh sholat. Sholat kita tidak sah. Maka sholat kita tidak sah apabila kita membawa anak kita atau menggendong anak kita yang sedang pipis atau BAB. Dikarenakan termasuk salah satu syarat sah sholat adalah dengan menghilangkan najis dari apapun yang kita bawa atau yang kita gendong. Seperti itu. Itu maksud dari perkataan musonif wal mahmuli lahu ya wal mahmuli lahu. Jadi apapun yang dibawanya harus suci juga dari najis, tidak boleh terkena atau terkontaminasi dengan najis apapun. Kemudian beliau melanjutkan fa in laqahu najisun ya fa in laqahu najisun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu. Nah, apa konsekuensinya kalau misalnya hal-hal yang tadi disebutkan, ya, baik dirinya atau bajunya, misalnya pakaiannya, atau tempat sholatnya, atau bahkan suatu hal yang dibawanya itu terkontaminasi dengan najis, maka konsekuensinya adalah batalat sholatuh, maka sholatnya menjadi batal. Maka sholatnya menjadi batal. Nah, di sini eh, ditambahkan oleh Syekh penjelasannya illa an yulqiyahu halan ya illa an yulqiyahu halan kecuali dia membuangnya dengan segera. Misalnya ketika ada seorang sholat kemudian dia melihat bahwasannya ada najis yang menempel di badannya maka dia harus membuang najis itu sesegera mungkin ya sesegera mungkin. Misalnya ketika dia sholat ada kotoran cicak misalnya atau kotoran tikus di pakaiannya atau di tempat sholatnya. Maka ketika dia mengetahui hal tersebut maka sesegera mungkin dia menghilangkan najis tersebut. Maka kalau dia tidak menghilangkan najis tersebut dengan segera maka sholatnya batal. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi bahwasanya yang dimaksud dengan segera di sini adalah kita membuangnya dengan cepat, tidak tidak lebih dari batasan paling minimum dari tumakninah. Batasan paling minimum dari tumakninah. Ya, nanti kita akan belajar bahwasanya tumakninah dalam sholat ya itu ada batasan minimumnya, ada batasan paling minimum yaitu seperti qadra tasbih seperti eh, satu kali tasbih ya subhanallah seperti satu kali tasbih subhanallah. Kalau kita duduk kemudian eh, kalau kita duduk atau kalau kita rukuk misalnya ya kalau kita rukuk kemudian kita mengucapkan subhanallah wa subhanallah subhana rabbiyal azim satu kali. Nah, itu sudah terhitung tumanina kalau kita mengucapkan tasbih subhana rabbiyal azim ketika kita ruku dan kita mengucapkannya ketika kita paslah sempurna ruku kita subhana rabbiyal azim. Maka ketika kita ketika kita mengangkat kepala kita maka kita telah terhitung atau telah melaksanakan tumanina dalam sholat. Maka kita telah terhitung melaksanakan tumanina dalam ruku kita. Seperti itu. Ya. Atau ketika sujud misalnya ketika kita mengucapkan subhan rabbil a'la satu kali ya. Kemudian kita mengucapkannya ketika kita telah menyempurnakan sujud kita.
Kemudian setelah kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, kita mengangkat kepala kita, maka kita telah terhitung tumanina dalam sujud kita. Kita telah terhitung tumanina dalam sujud kita. Ya, kemudian beliau melanjutkan au yakunu ma'fuwan anhu, atau najisnya itu berupa suatu hal yang ma'fu, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya ada di antara najis itu yang dimaafkan, yang dimaafkan. Nah, misalnya kalau dalam hal ini ya, itu seperti darah yang sedikit, ya, darah bekas luka yang sedikit. Misalnya ya, kita eh, punya jerawat, ya, punya jerawat. Kemudian ternyata ketika kita sholat, jerawatnya tersebut pecah, ya, pecah, kemudian mengeluarkan darah, namun tidak banyak, sedikit. Nah, maka hal tersebut ya merupakan najis yang dimaafkan. Maka darah yang keluar dari jerawat kita itu termasuk najis yang dimaafkan. Kalau misalnya sedikit. Adapun kalau misalnya banyak, ya, kalau misalnya banyak, para ulama memberikan suatu ketentuan, ya. Kalau misalnya keluar banyak, banyak di sini bukan banyak yang seperti darinya itu mengalir atau apa namanya, darinya itu sampai muncrat atau gimana ya. Namun ukuran banyak di sini adalah eh, di atas dari eh, darah yang dianggap sedikit, di atas dari darah yang dianggap sedikit. Contohnya misalnya dikatakan oleh para ulama, misalnya ya, ketika kita eh, luka, kemudian luka itu mengeluarkan darah, kemudian luka itu mengeluarkan darah dan darahnya agak banyak. Nah, maka kalau kata para ulama, dikarenakan kalau misalnya luka, darah tersebut dari luka kita, ya, dari luka kita, bukan dari luka orang lain atau orang lain yang sengaja melukai kita, nah, maka itu masih bisa dimaafkan, ya. Itu menurut sebagian ulama. Namun untuk lebih berhati-hati, hendaknya kita tetap segera membersihkan, atau kalau misalnya eh, kita bisa menghilangkan ya dengan segera gitu ya, maka bisa kita lakukan, atau ya udah kita mengulang sholat kita membatalkan sholat kita, kemudian membersihkan najis tersebut, kemudian kita ulangi sholat sholat kita, ya, seperti itu yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Selanjutnya ya, di sini beliau menyebutkan apa yang dimaksud dengan najis yang dimaafkan, yaitu kada mijurhihi, ya, seperti darah lukanya, maksudnya luka si orang yang sholat, itu syaratnya, ya, syaratnya. Nah, harus suatu hal yang sedikit, baik itu darah ataupun misalnya nanah, namun harus sedikit. Maka apa yang harus dilakukan? Wa yajibu izalatu najisin, ya. Maka wajib bagi, ya, seseorang yang ya terkena najis segera untuk menghilangkan najis lam yu'fa anhu, ya, yaitu berupa najis yang tidak dimaafkan dalam syariat, yaitu selain yang disebutkan tadi, berarti selain darah yang sedikit, izalatil aini, ya, dengan menghilangkan ainun najasahnya, ya, dengan menghilangkan, ya, najasah yang kelihatannya, ya, najasah yang kelihatan. Min ta'min, ya, baik itu rasanya, walaunin maupun itu warnanya, warihin maupun itu baunya. Dengan apa menghilangkannya? Bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci lagi mensucikan, ya. Nah, kalau misalnya kita apa namanya, ketika kita sebelum sholat, kemudian kita melihat di tempat sholat kita ada najis, dan misalnya kita melihat kotoran hewan, kotoran kucing misalnya,
Kemudian wajib bagi kita sebelum kita sholat di tempat itu, kita membersihkan tempat sholat itu dari kotoran kucing tersebut dengan menghilangkan ainun najasahnya. Ainun najasah itu najis yang terlihatnya, ya, najis yang terlihatnya. Dengan apa? Dengan air yang suci. Ya, atau bahkan kalau misalnya kotoran kucing kayak gitu, maka kita hilangkan, kita ambil ya. Kita ambil, kita buang kotoran tersebut, kemudian kita siram dengan air kotoran tersebut. Kita siram dengan air sampai suci. Kita siram dengan air sampai suci. Supaya kita lebih yakin ya, supaya kita lebih yakin. Sampai hilang rasanya maupun baunya maupun warnanya. Kemudian wal hukmiyah ya, atau najisnya itu najis yang sifatnya hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini adalah lawan dari najis ain. Jadi najis itu dilihat dari apa namanya? Dilihat dari zatnya ya, dilihat dari zatnya itu ada dua. Ada najis ainiyah, kemudian ada najis hukmiyah. Najis ainiyah di sini adalah najis yang terlihat oleh mata ya. Najis yang terlihat oleh mata. Adapun najis Adapun najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Najis yang tidak terlihat oleh mata, yang hanya bisa dirasakan baik itu dari baunya maupun eh, dari salah satu eh, tiga tadi ya, baik itu rasanya maupun baunya maupun warnanya. Itu disebut dengan najis hukmiyah. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis hukmiyah? Yaitu dengan bejari ilma ya alaiha, dengan mengalirkan air di atasnya. Dengan cukup mengalirkan air di atasnya. Ya, tanpa harus mencucinya misalnya ya, atau tanpa harus apa namanya? Tanpa harus berulang-ulang kali mencucinya, hanya cukup dengan mengalirkan air sekali, kemudian hilang najis hukmiyahnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan salah satu jenis najis ya, wal kalbiyatu, dan ya, dan kalbiyah itu anjing ya, najis najasah kalbiyah maksudnya ya, wan najasatul kalbiyah, dan najis anjing. Nah, eh, hal ini masuk dalam kategori najis mughalladah ya. Najis anjing itu termasuk ke dalam kategori najis mughalladah. Ya, adapun derajat najis itu terbagi menjadi tiga sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ada najis mukhaffafah, yang kedua ada najis mutawassithah, dan yang ketiga ada najis mughalladah. Najis mukhaffafah adalah najis yang dapat dihilangkan hanya dengan memercikan air ke najis tersebut. Seperti najis bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali hanya minum air susu dari ibunya. Ya, kecuali hanya minum air susu dari ibunya. Nah, maka ketika kita ingin membersihkan air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan baru menyusui, maka cukup dengan memercikan air di najis tersebut. Nah, itu termasuk najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kemudian yang kedua ada najis mutawassithah. Kemudian ada najis mutawassithah, yaitu najis tingkat pertengahan. Apa itu? Yaitu najis-najis yang sebagaimana kita tahu seperti ya, air kencing orang dewasa ya, atau bayi perempuan, kemudian kotoran, darah, dan lain sebagainya. Nah, maka untuk najis pertengahan ini kita dapat menghilangkannya dengan ma'un mutahhir ya, dengan air yang suci lagi mensucikan. Kita wajib menghilangkannya dengan air yang mensucikan, yang suci lagi mensucikan. Kemudian ada derajat yang ketiga yaitu najis mughalladah, najis yang berat. Nah, najis yang berat ini contohnya adalah najis kalbiyah dan juga najis khinziriyah ya, najis anjing dan juga najis babi. Nah, babi dan anjing itu secara zat najis, dan tingkat najisnya itu adalah tingkat najis mughalladah, tingkat berat. Nah, dan cara membersihkannya pun juga berbeda dengan najis yang lain, yaitu bighusliha sab'an ya,
dengan mencucinya 7 kali ya, 7 kali. Nah, ihdahunna mamzujatun biturab ya. Ihdahunna mamzujatun biturabit tahur. Yang salah satu dari 7 cucian tadi itu salah satunya dengan mencampur air ya dengan tanah yang suci. Ya, jadi dari 7 cucian ya, 6-nya pakai air, satunya dengan air dan juga tanah yang dengan air yang dicampur dengan tanah eh, yang bersih ya, yang suci, tanah yang suci bukan tanah yang terkena najis. Maka baru suatu hal yang terkena najis mughallathah tersebut bisa menjadi suci kembali ya. Bukan hanya menempelkan tanah aja, misalnya kita mencuci dengan tanah, enggak ya. Maksudnya mencuci dengan tanah di situ kita mencuci dengan air yang dicampur dengan tanah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani bahwasannya ai bihaitsu yatakaddaru bihil ma, yaitu ketika air dicampur dengan tanah maka airnya itu menjadi keruh ya, menjadi keruh dengan tanah tersebut. Wa yasilu biwasitatihi, dan dengan air yang dicampur tanah tadi ya, maka tanahnya sampai, dikarenakan dicampur dengan air maka tanahnya itu sampai ila jami' ajza'il mahal, sampai ke bagian-bagian yang terkena najis tadi, seluruh bagian yang terkena najis. Jadi gitu ya, yang dimaksud dengan eh, mencuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah, bukan berarti hanya dengan tanah tok aja, bukan hanya dengan tanah tok, tapi dengan tanah yang dicampur dengan air ya, salah satunya dengan tanah yang dicampur dengan air, dan airnya harus air yang suci dan juga tanah yang suci. Kemudian wal muzilatu lil aini, dan cucian yang menghilangkan ya ainun najasah ya, di sini wal muzilatu ya lil aini, dan cucian yang menghilangkan najasah wa in ta'addadat ya, ya walaupun berulang kali dilakukan, wahidatun ya, maka itu terhitung satu ya. Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun, maka terhitung satu. Ya, misalnya kita mencuci mencuci najasah yang mughalladhah. Yang najasah itu najisnya najis mughalladhah. Contohnya misalnya nya anjing misalnya ya. Nah, kemudian kita sudah eh, menyiram eh, sudah menyiram berkali-kali ainun najasahnya, najis yang kelihatannya berkali-kali dengan air, 1 kali siraman ya, belum hilang, 2 kali siraman belum hilang, 3 kali siraman belum hilang ya, 4 kali siraman belum hilang. Nah, maka ke-5 kali siraman baru hilang ainun najasahnya ya, najis yang terlihatnya. Nah, maka 5 kali ya, 5 kali yang tadi kita lakukan itu ya, maka itu terhitung satu ya, terhitung satu satu cucian, terhitung satu cucian. Ya, maka itu terhitung satu cucian walaupun kita menghilangkan ainun najasanya dengan beberapa kali cucian, beberapa kali siraman misalnya ya, maka terhitung satu. Kemudian kita tinggal melakukan 6 sisanya. Tinggal kita melakukan 6 siraman sisanya. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa yushtaratu, dan disyaratkan wurudul ma'i in kana qalilan ya, dan disyaratkan untuk wurudul ma ya, itu dengan
dengan mengalirkan air ke arah najisnya ya. Urudul ma in kana qalilan. Jadi air itu harus menimpa tempat yang najis ya. Air itu harus menimpa tempat yang najis. Bukan sebaliknya, bukan najis yang menimpa air, bukan najis yang menimpa air. Kalau ada air misalnya ya, ada air di dalam bak misalnya, kemudian kita ingin membersihkan baju kita yang terkena najis ya. Kemudian kita kucuk-kucuk baju kita yang kena najis di dalam bak tersebut. Nah, ya, maka bak yang tadi ada airnya itu terkena najis ya, terkena najis. Maka ketika terkena najis maka tidak bisa mensucikan ya. Maka air yang tadi di dalam bak dikarenakan terkena najis maka menjadi najis juga sehingga tidak bisa mensucikan. Nah, oleh karena itu yang benar adalah kita mengalirkan air ke tempat najisnya, bukan kita mencelupkan najisnya ke air, bukan mencelupkan najisnya ke air, karena hal tersebut dapat membuat airnya menjadi najis. Yang benar kita ketika baju kita terkena najis maka kita menuangkan air ya, menyirami air baju kita yang terkena najis sehingga najis tersebut hilang. Nah, nah ini bisa kita praktikkan di dalam mencuci baju misalnya ya. Nah, kalau kita ingin mencuci pakaian, misalnya pakaian kita yang terkena ompol anak kita atau pakaian anak kita yang terkena ompol misalnya atau terkena kotoran. Nah, kebanyakan orang ya itu langsung mengisi air di dalam bak ya, mengisi air di dalam bak, kemudian langsung memasukkan bajunya yang terkena najis tersebut ke dalam bak tersebut. Nah, itu cara yang salah. Itu cara yang salah. Dikarenakan itu airnya tidak mengalir ke tempat yang terkena najis, melainkan najisnya yang nyamperin airnya. Najisnya yang nyamperin airnya yang dicelupkan ke dalam air. Maka najis tadi yang ada di dalam baju itu tidak akan hilang dikarenakan airnya sudah terkontaminasi dengan najis yang ada di dalam baju, yang ada di baju ya. Sehingga air yang tadi kita pakai buat nyuci tidak suci lagi mensucikan, berubah menjadi air yang najis. Oleh karena itu yang benar adalah ketika kita ingin mencuci baju yang terkena najis maka kita kita siram dulu baju yang terkena najis dengan air ya. Kita cuci dulu ya, kita siram dulu dengan air yang mengalir ya. Kemudian setelah kita yakin najisnya sudah hilang baru kita cuci. Baru kita cuci. Kita masukkan ke dalam mesin cuci misalnya atau kita masukkan ke dalam bak ya. Atau kita masukkan baju ke bak yang belum ada airnya, kemudian kita aliri dengan air ya, kemudian kita aliri dengan air yang banyak yang mengalir ya sampai kemudian kita buang airnya, kita isi lagi dengan air, maka itu tidak apa-apa. Seperti itu. Ya, itu maksud perkataan musonif wa yustaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Ya, disyaratkan untuk air itu mengalir ke najis ya apabila airnya itu sedikit. Kita telah belajar juga mengenai air sedikit dan air yang banyak. Air sedikit itu air yang di bawah 2 kullah, sedangkan air yang banyak adalah air yang di atas 2 kullah. Air yang telah mencapai 2 kullah atau di atas 2 kullah. Ya, selanjutnya beliau melanjutkan dengan menyebutkan ya syarat-syarat sah salat yang lain ya. Faslun wa min syurutis shalah, dan termasuk dalam syarat-syarat sah salat juga itu apa? Yang pertama istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Ya, di antara syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Nah, kita telah bahas di pertemuan sebelumnya bagaimana cara seseorang itu mengetahui kiblat itu dengan berijtihad. Baik itu dengan bertanya kepada orang lain yang tahu arah kiblat maupun dia berusaha untuk mengetahuinya dengan melihat arah mata angin misalnya ya atau arah bintang dan lain sebagainya. Nah, kalau seseorang sholat
tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Kecuali yang dikecualikan itu ketika kita sholat sunnah, bukan sholat wajib ya, sholat sunnah di atas kendaraan ya, yang kita arahkan pertama kali ke arah kiblat, kemudian tiba-tiba hewan tunggangan kita ini berubah arah ke arah selain kiblat, maka itu dimaafkan ya, maka itu jatuh syarat untuk menghadap kiblatnya. Tapi dengan syarat ketika kita sholat sunnah di atas tunggangan, nah yang pertama kali kita lakukan itu mengarahkan tunggangan kita ke arah kiblat, maka itu benar. Kemudian ya, yang kedua adalah wadukhulul waqti ya, wadukhulil waqti, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat, mengetahui telah masuknya waktu sholat. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ya, telah ditetapkan atas orang-orang mukmin ya pada waktu-waktu tertentu. Ya, jadi kalau ada seorang yang sholat namun dia belum tahu apakah sudah masuk waktu sholat atau belum, sudah masuk waktu sholat isya misalnya ya, apakah sudah masuk waktu isya atau belum, kemudian dia sholat ternyata belum masuk waktu isya, maka sholatnya tidak sah. Ya, harus yakin dengan masuknya waktu sholat. Ya, yakin dengan yakin atau zonul ghalib atau dugaan yang kuat atau dugaan yang kuat. Nah, bagaimana kita tahunya? Ya, misalnya kayak apa namanya? Tentunya dengan azan ya. Kita dengan mendengar azan maka kita telah insya Allah yakin bahwasannya dengan azan tersebut telah masuk waktu sholat. Atau dengan aplikasi misalnya yang kita punya ya, aplikasi untuk melihat jadwal waktu sholat. Nah, maka itu salah satu wasilah untuk mengetahui waktu sholat telah masuk atau belum. Nah, kemudian wal Islam ya, dan Islam. Nah, Islam di sini ya merupakan syarat wajib sholat, bukan syarat sah sholat. Kemudian wat tamyiz, kemudian juga tamyiz, mumayyiz ya. Ini juga merupakan syarat wajib sholat, bukan syarat sah sholat. Kemudian wal ilmu bi fardhiyatiha, dan ilmu tentang kewajiban sholat. Ilmu tentang kewajiban sholat. Dia tahu bahwasanya sholat adalah salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang kepada hambanya, yang terdiri dari sholat 5 waktu ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi dia tahu bahwasanya hukum sholat yang 5 waktu adalah hukumnya fard atau wajib. Apabila dia tidak mengetahui bahwasanya sholat yang 5 waktu adalah hukumnya wajib, maka sholatnya tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah walla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah ya, dan dia tidak meyakini ya salah satu sholat ya dari sholat yang diwajibkan itu hukumnya sunnah, atau bagian-bagian sholat, atau bagian-bagian sholat. Misalnya ya, kita apa namanya meyakini bahwasanya sholat subuh itu sunnah, sedangkan yang lainnya wajib. Dari sholat 5 waktu ya, yang 4 wajib, yang 1 sunnah. Misalnya kita meyakini bahwasanya sholat subuh itu sunnah, maka sholat kita tidak sah. Ya, maka sholat kita tidak sah. Atau kita meyakini bahwasanya di antara rukun-rukun sholat itu, atau rukun sholat itu semuanya, atau seluruh rukun ya, wajib, arkanus sholat, wajibatus sholat, itu semuanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Semuanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, maka sholatnya juga tidak sah. Ya, maka sholatnya juga tidak sah. Yang bisa kita mengatakan bahwasanya takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, maka sholatnya tidak sah. Nah, orang yang kayak gini
Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Tentunya dengan belajar. Tentunya dengan belajar, terutama belajar fikih ya. Terutama belajar fikih seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, insya Allah nanti di dalam bab sholat kita akan mempelajari mana saja yang termasuk rukun sholat dan mana saja yang termasuk ya, abadus sholat ya, dan mana saja yang termasuk sunnah-sunnah sholat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi tidak boleh kita meyakini suatu hal yang wajib di dalam sholat itu sunnah hukumnya. Suatu rukun yang ada dalam sholat itu kita yakini dengan sunnah. Itu tidak boleh. Itu membuat sholat kita tidak sah. Kemudian wasitru ya, dan menutup aurat bima yasturu bihi launal basyarah li jami'i badanil hurrah ya, dan menutup aurat ya, dengan apa-apa yang dapat menutup ya, dengan apa-apa yang dapat menutup warna kulit kita ya, dengan apa-apa yang dapat menutup warna kulit kita di jami'i badanil hurrah ya, untuk seluruh badan bagi perempuan yang merdeka, illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ya, untuk perempuan di dalam sholat seluruh badan aurat kecuali dua hal, yaitu muka atau wajah dan juga telapak tangan, kedua telapak tangan. Ya, kemudian eh, beliau juga melanjutkan wasatru ma baina surrati wa rukbah lidzakar ya, dan menutup aurat bagi laki-laki ma baina surrah ya warukbah, di antara pusar dan juga dengkul. Nah, hal tersebut merupakan aurat laki-laki ya, bagian aurat laki-laki antara pusar dan lutut, wal amah, dan juga bagi perempuan ya yang budak, dan juga aurat untuk perempuan yang budak, mingkulil jawanib lal asfal ya, dari seluruh arah ya kecuali bagian bawah. Maksudnya gimana ya? Jadi kita harus menutup aurat ya, badan kita yang termasuk aurat dengan baju min kullil jawanib, dari segala arah, dari arah depan ya, dalam artian kalau ketika aurat kita kelihatan dari arah depan misalnya, atau arah samping kiri kanan misalnya, atau arah belakang misalnya, kelihatan aurat kita, sama perempuan misalnya kelihatan punggungnya ya, atau dari arah atas misalnya. Nah, maka kalau aurat kita bisa kelihatan dari arah-arah tersebut, maka sholat kita tidak sah. Maka sholat kita tidak sah. Atau dari bawah ya, aurat kita kelihatan dari arah bawah, maka ini dikecualikan ya. Arah bawah dikecualikan. Misalnya ya, kita pakai sarung. Kita pakai sarung namun yang laki-laki ya, kita pakai sarung namun kita tidak pakai celana dalam. Sehingga kalau ada orang melihat dari bawah sarung kita, kelihatan aurat kita. Nah, maka itu tidak membatalkan sholat ya. Maka itu tidak membatalkan sholat ya. Jadi aurat yang terlihat dari bawah, atau wanita misalnya ya, terlihat dari bawah auratnya, maka itu tidak mengapa. Maka itu tidak mengapa. Dari arah bawah maksudnya ya. Ya, atau pakai gamis misalnya, ya, kelihatan auratnya dari arah bawah. Nah, maka itu tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Hal itu merupakan bukan suatu hal yang dapat membatalkan sholat kita. Dan itulah tadi beberapa penjelasan mengenai syarat-syarat sah sholat ya, yang disebutkan oleh Sayyid Abdullah. Dan kemudian insya Allah kita akan melanjutkan dengan bab-bab tentang pembatal-pembatal sholat. Bab pembatal-pembatal sholat yang insya Allah ini lumayan panjang, dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan pahala
di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala akan niat kita untuk mempelajari agamanya. Dan mohon maaf sebelumnya apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kebenaran dan yang datang dari saya dan syaitan merupakan kesalahan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Dan Ya, saya izin untuk keluar. Assalamualaikum.